Selamat malam, Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih. Kita kembali dipersekutukan di dalam persekutuan virtual lewat syafaat malam. Cerita kita saat ini mengisahkan tentang seorang pemuda calon pendeta. Pemuda yang baik hati ini suatu hari dia mengunjungi sebuah kompleks perumahan untuk melawat beberapa anggota jemaat yang tinggal di sana. Nah, selagi dia berjalan, dia melihat di depan sebuah rumah, persisnya di depan pintu rumah, ada seorang anak laki-laki kecil yang sedang melompat-lompat untuk memijat, untuk memencet bel pintu rumah itu. Si pemuda merasa kasihan melihat anak kecil ini. Lalu dia menghampiri dan dia berkata, "Mau kakak bantu?" Anak itu mengangguk dengan wajah ceria. Mau. Maka digendonglah anak ini, diangkat supaya dia bisa memencet bel pintu rumah itu. Berkali-kali bel pintu rumah itu dipencet oleh si anak. Lalu pemuda ini menurunkan anak tadi. Dan sambil tersenyum, pemuda ini bertanya, "Nah, sekarang apa yang kita lakukan?" Anak ini dengan muka yang nakal dia mengatakan, "Kak, sekarang kita lari." Rupanya anak tadi bukan penghuni rumah. Dia cuma jahil. Dia iseng saja mau memencet bel rumah itu. Ibu bapak, saudara-saudara, sama seperti semua agama lain, agama Kristen pun mengajarkan agar kita berbuat baik. Tapi ternyata berbuat baik pun harus disertai kebijaksanaan. Itu salah satu pesan cerita kita malam ini. Dalam surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 dipersaksikan demikian. "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Teks ini mengingatkan beberapa hal untuk kebaikan yang sepatutnya kita lakukan. Pertama, ia harus lahir dari hati yang mengasihi, bukan karena pamrih apapun. Bukan untuk mencapai popularitas, bukan untuk menanam budi pada orang lain, dan sebagainya. Yang kedua, bahwa perbuatan baik itu harus nyata, harus konkret, bukan sekedar kata-kata belaka. Dan yang ketiga, harus bijaksana. Ukurannya adalah kebenaran. Tentu saja dalam hal ini kebenaran Allah. Bijaksana sederhananya lalu berarti selalu mempertimbangkan perbuatan yang kita pikir baik yang akan kita lakukan itu dengan kebenaran Allah. Menolong orang baik atau tidak? Ya tentu baik-baik saja. Tapi kalau ada seorang pelajar menolong teman dalam mengerjakan ulangan dengan memberi contekan, ya tentu jadinya tidak benar. Atau bayangkan kalau ada orang, bayangkan dirimu lah, Anda bekerja di bank dan kedudukan Anda memberi Anda wewenang untuk menyetujui permohonan pinjaman sampai jumlah tertentu. Lalu ada sahabatmu yang hampir bangkrut. Dia minta tolong
agar diberi pinjaman dari bank di mana Anda bekerja itu. Anda tahu bahwa dia tidak mungkin bisa mengembalikan pinjaman tersebut. Nah, kalau Anda tetap memberikan pinjaman demi menolong teman, maka itu menjadi sesuatu yang juga tidak benar. Ibu bapak saudara-saudaraku, ketika kita mau melakukan kebaikan, ingatlah selalu, mari kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Mari kita bersyafaat. Seperti kemarin, saya akan menyebutkan pokok-pokok syafaat ini dan kita bersama mendoakannya di dalam hati kita masing-masing. Bapa di sorga, bersahati kembali kami datang di dalam syafaat kami. Kami memohon agar kami boleh dipenuhi dengan kasih dan hikmat Tuhan, sehingga kami dapat melakukan perbuatan baik yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Untuk itu kami berdoa. Bapa, kami juga memohon agar kami sebagai warga gereja dan simpatisan, kami boleh mendapatkan sukacita, damai sejahtera, dan kesabaran ketika kegiatan-kegiatan gereja onsite belum bisa dilakukan. Untuk itu kami berdoa. Kami juga berdoa, turut bersyukur, bersukacita bersama dengan pasutri-pasutri yang baru mendapatkan anugerah kelahiran anak. Tapi kami juga turut mendoakan kerinduan bagi pasutri-pasutri lain untuk bisa mendapatkan anugerah tersebut di dalam hidup keluarga mereka. Untuk itu kami berdoa. Bapa, kami berdoa bagi proses belajar mengajar yang sementara harus dilakukan secara virtual, baik bagi para guru maupun para siswa, agar mereka boleh menggunakan kesempatan sarana yang ada dengan sebaik-baiknya, sehingga kualitas pendidikan dapat tetap terjaga. Untuk itu kami berdoa. Sebentar lagi kami akan beristirahat, maka kembali kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, seisi keluarga, baik yang ada bersama kami maupun yang ada di tempat lain, ke dalam tangan pengasihan pemeliharaan Tuhan. Engkau yang menopang, Engkau yang menaungi kami dengan tangan kasih-Mu yang penuh kuat kuasa. Kami boleh beristirahat dengan cukup, dan besok kami boleh bangun dengan kekuatan, dengan kesegaran, dengan semangat yang terbarui untuk terus memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Selamat beristirahat. Tuhan beserta kita.